Kalau saya sih sederhananya begini, Bapak Ibu. Ketika yang digantikan itu adalah sebuah tempat, itu nggak jauh dari in, sama at, sama on. Gitu aja. Mana ya contohnya ya? Ada nggak Bapak Ibu contohnya di sini nomor berapa? Saya lupa. Jadi itu dulu aja. Kalau kalau yang digantikannya adalah sebuah tempat, keterangan tempat, adverb of place, nomor berapa Pak? Boleh Bu Musda? Oh nomor 95. Boleh, boleh. Boleh nanti di scroll ke 95 ya Bu. Emang kita udah sampai 95 Pak? Belum, Mas, baru Oh 61. belum. Oh Pak Taririma soalnya pernah ketemu saya ya. Oh, iya. Jadi, tapi nanti kita ke sana ya. Bukannya kemarin pernah ya nomor berapa gitu? Bukan Cek. 95 berapa gitu? 40 apa 30 berapa ya? Terus saya lupa karena saya udah berapa gelombang jadi merasa udah pernah padahal belum. Intinya mah Bapak Ibu kan dalam kalimat itu ada part of sentence ya. Ada apa namanya subjek, predicate itu ya. Ada ada objek, ada complement. Kemudian ada part of speech, ada subjek, ada part of speech yaitu noun, verb, adverb of time dan sebagainya. Ketika adverb of place yang diganti itu kalau enggak on which, in which, at which. Karena kan on sama at sama in itu kan kata depan untuk kata yang ke tempat ya, betul nggak? Ke tempat ya. Misalnya I live in Bandung kan gitu ya. Kemudian I live at Jalan Mawar number 12 Bandung misalnya begitu. Atau misalnya kalau see me at school berarti kan tempat ya. Atau see you at the meeting. Meeting di situ kan tempat, tapi bisa occasion. Oke, karena meetingnya belum tentu di dalam. Jadi see you at the meeting ya. Bisa jadi meeting kita yang berdua doang itu di cafe yang terbuka gitu. Jadi in which, at which sama on which itu refers to si kata itu tuh menggantikan si setelah in which ke sana itu menggantikan adverb of place. Kalau which aja itu menggantikan objek yang bukan orang. Iya. Ya, yang sering terjadi adalah kita terlalu pengen in which, at which, of which sama for which. Padahal harusnya cuma which. Yang sering saya lihat itu kelebayan mengapresiasi, mau mikirin in which, at which, of which, dan lain-lain. Sehingga yang harusnya cuma which doang kelewat. Kemudian ada yang bilang ada for which katanya ya. Ada of which, ada lagi kan? Nah, kalau for apa? Nomor 1 sampai 60 belum ada yang bahas which. Oh, belum ada ya? Oh, belum ada. Oh, ya berarti yang pernah itu mungkin Pak Tariri dulu pernah. Nanti diingetin dia 95 ya. Ya sementara aja. Jadi jangan sampai begini Bapak Ibu. Itu kan relative clause itu kan bermacam-macam ya. Who, when, where, which dan sebagainya kan? Jangan sampai kita mikirin at which, on which, in which padahal seharusnya cuma which gitu loh maksudnya. Jangan terlalu takut sesuatu yang padahal gini, kita lagi ngapalin perkalian. Kita mikir yang susah. Padahal yang muncul nanti yang biasa aja, mudah gitu. 5 kali 5 kelipatan 5 yang kita pikirin yang 8 kali 9 berapa ya? Gimana nanti kalau ada, padahal yang dasarnya kita lupa juga. Nah, itu yang saya perhatikan pernah ada di Google yang nanya di Brainly, dijawab sama orang barat. Ternyata ketika dia ngotot minta of which sama for which, jawabannya cuma which. Jadi kayaknya memang ada kelebayan kita merespon itu, ketakutan terhadap yang ada prepositionnya. Don't worry, nanti kita sebetulnya kalau sudah paham preposition itu untuk apa, milih at which kapan, for which kapan, in which kapan, itu mudah. Ya, nanti kita samprit aja, mudah-mudahan kesamper malam ini ya. Oke, nomor berapa sekarang Pak? 61 ya Bu? Iya, 61 Mem. Oke, siap. 61. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 23 kemarin sudah dibahas itu. Apa Pak? Bu? 23 apa Bu? Tentang yang apa? nomor 23 sepertinya double dia sama soal yang 90 berapa tadi yang which itu.
Yang nomor 23 sudah ada di sana soalnya. Dia double. Oh, jadi 23 sama kalau double mah nggak apa-apa lah ya, Bu. Iya, Ya. 23. Oke, kita lanjutkan dulu, nanti kalau ada yang mau ditanyakan di akhir aja kali ya. Kita nanti kasih slot 10-15 menit. 61 ya. Ada the dialogue between teacher and students. Can you give us an example of singular countable noun used in a sentence? Si studentnya bilang, I have horse. Teachernya bilang, a horse. Si teacher bilang, a horse itu maksudnya apa? I have a horse. Horse. Corrective Corrective feedback. Betul. Salah satu cara mengoreksi adalah dengan mengulang, tapi ngasih tahu. Nggak harus ceramah. Ketika studentnya bilang, yes sir, I have horse. Teachernya nggak usah panjang lebar begini. Horse itu ya ini. Jadi kalau nggak usah. Ketika si guru bilang a horse, anak yakin ngerti. Oh tadi saya salah. Tapi tidak dipermalukan kan? I have horse misalnya. Bahkan mungkin lebih enaknya si teacher bilang, oh you have a horse. Misalnya kalau misalnya dalam percakapan yang sangat meaningful ya. Atau boleh I have. Kalau saya lebih cenderung mengatakan si teachernya bilangnya dari I have a horse. Kalau a horse doang itu terlihat banget kalau dia lagi benerin itu doang. Ya nggak Bapak Ibu? Tapi kalau kita jawabnya I have a horse, good. That's a good example of itu ya. Jadi satu paket kan yang diminta apa? Yang diminta adalah example in a sentence. Betul nggak? Iya. Yang diminta si guru adalah in a sentence. Artinya ketika guru mau membetulkan harus sesuai dengan apa yang guru minta juga. Kalau cuman horse masih kelihatan banget sebetulnya si guru tuh gemes pengen ngebenerin yang horse-nya doang, yang singular countable noun-nya doang. Padahal kan ini ceritanya lagi dalam konteks satu kalimat. Jadi harusnya si gurunya bilang I have a horse, good. Nah, jadi gurunya ngulang tapi sambil memberikan yang benarnya. Udah ignore aja, nggak usah panjang-panjang ngarahin berikutnya. Itu namanya corrective feedback. Atau bisa dengan bertanya, asking question. Are you sure? Nah, kayak gitu ya. I have horse. Are you sure? Itu bisa. Kan ada anak yang salah ngomong. Nah, kan ada anak yang gitu ya. Dia sebenarnya tahu, cuman salah ngomong. Oke, 62. Itu namanya corrective Kalau feedback. ini Ada teorinya ya. Itu gimana? Kenapa? Kalau Top down review saya juga nggak tahu ya, baru baca. Top down itu intinya dari atas ke bawah. Jadi gurunya ngasih tahu. Kalau bottom up kan siswa yang munculin sesuatu dari dia ya. Kalau top down itu gurunya yang ngasih tahu. Nah sekarang tuh sudah seharusnya tidak begitu lagi karena sekarang kan katanya bukan sekarang harusnya kan siswa lah yang jadi subjek belajar. Apa bedanya? Bedanya apa subjek belajar dengan objek belajar? Bapak Ibu sering kan dengar gitu ya. Jadikan siswa sebagai subjek belajar bukan sebagai objek belajar. Apa maksudnya? Fokus kepada Siswa itu yang belajar. Siswa lah yang belajar. Yang butuh tuh siswa. Jangan menganggap kita harus ngajar. Bukan kita harus ngajar. Tapi kita nemenin siswa yang butuh belajar. Contoh, saya kemarin juga kaget waktu anak saya ada satu kelas, ada anak di kelas yang saya nerangin recount. Saya bilang, tadi sih kan saya bahas vlog ya. Di vlog itu ada first day of school. Di vlog itu dia ngapain aja. Nah, anak kan pasti bahasa Indonesia, bahasa Inggris dicampur. Bangun, saya bilangnya. Apa bangun bahasa Inggrisnya? Wake up. Saya diamin aja dulu. Coba tulis, ada yang ke depan nulis wake up. Setelah, apalagi kegiatannya udah ada 6-7 kegiatan, saya tanya, kegiatannya kapan ini? First day of school, kata dia kan. First day of school itu tanggal berapa? Waktu itu saya tanggal 16. Terus dia bilang tanggal 9, kalau di Jawa Barat tanggal 9 masuk. Saya bilang karena sudah lewat, maka wake-nya berubah jadi woke. Udah aja, selesai. Karena hari itu di situ jam itu mereka butuh itu. Kemudian setelah bangun apa tadi ada yang celetukan, sholat katanya. Berarti jadi proy dong miss gitu ya. Itu anak sotoy banget ya. Dari saya ketawa aja. Proy jadi apa? Anak jadi proy karena dia tahu wake jadi woke. Terus saya bilang, saya biasa aja wajahnya tidak ada mau nerangin. Pray mah jadi prayed, selesai. Itu ya, saya tulis aja. Itu anak satu di belakang. Yang itu yang miss yang beraturan dan tidak beraturan. Nggak tahu itu anak dari mana.
Bapak Ibu saya sebenarnya memang ngalamin sih. Kita tuh kayak pengennya ngajarin reguler dan irregular verb. Pengen ya? Regular dan Kegoda nggak irregular. untuk nerangin itu? Ya, Kegoda nggak untuk nerangin itu di recount text? Ya, Min. Kita kasih tabel ya ke anak ya. Tabelnya suruh Yang diapalin. menentukan. Ya kan? Tabelnya ada berapa? Si isinya ada berapa? Isi tabel kata kerjanya ada berapa? Ada 3 ya? Iya. 3. Ya. dengan Misalnya Ada eat, present, ate, past, eaten, present, gitu ya. past, sama Padahal hari itu di situ mereka cuman butuh lampau doang. Betul nggak? Hari itu di situ mereka cuman butuh kata kerja yang menceritakan hari pertama masuk sekolah tuh ngapain aja di rumah sama di sekolah. Itu aja. Nah, itu bedanya. Kalau top down, itu artinya kita ngejejelin yang kita pikir penting. Para anak belum tentu merasa butuh gitu. Nah, itu menurut saya sudah berhenti, itu harusnya top down itu ya, top down. Jadi kita yang mereview, ngasih tahu ke anak. Harusnya bottom up. Belajar apa hari ini? Kamu dapat apa hari ini? Itu bottom up review, bukan kita yang ngasih tahu. Oke, next. Mungkin seperti itu top down review ya. Pada penilaian tengah semester, guru menemukan siswa dalam kategori underachiever, maksudnya yang kurang ya. Pencapaian nilai rapot tengah semester berada di bawah rata atau jenjang atau kelas yang sama. Jadi mungkin yang lain mah 6 ke atas, dia mah 3, 4. Kondisi tersebut membuat siswa cenderung rendah diri. Iyalah, apalagi ketahuan temennya ya. Sikap guru gimana? Mau gimana tuh Bapak? Seringnya kita namanya ini? Sering, kalau saya sering. Si ini Bu nilainya 0, pada ketawain. Padahal yang lain mah ada yang 6, 7, 5 tuh dia 0 tuh nggak bisa. Cuman tes kosakata berapa gitu ya. Apa kira-kira harus diapain kalau ada siswa kayak gitu? B. Ya. Bravo. Mengeksplorasi hambatan dan ya, kalau saya setuju yang itu. Jadi ditanya dulu kenapa kamu iya Miss lupa atau belum ngapalin. Kalau saya belum ngapalin ya udah apalin lagi, nanti tes lagi aja. Jadi beri kesempatan, give them second chance. Mungkin pulang sekolah, mungkin pakai HP, mungkin apalah. Jangan sampai udah gitu ya. Atau dia nggak ngerti, kalau misalnya bukan kosakata nggak ngerti Miss, itu yang maksudnya dengan rekonteks yang kata lampau itu nggak ngerti misalnya. Sunda apa sih wayahna, harus mau kita menyediakan waktu luang untuk mereka yang butuh pembelajaran atau sesi tambahan. Karena tujuannya membuat mereka paham kan, bukan menyelesaikan pelajaran kita. Itu tadi lagi, kan sesuai kebutuhan, bukan sesuai guru yang pengen ngajar. Dan saya udah ngajar. Mereka belajar apa enggak, apa ngerti apa terserah mereka, enggak gitu. Jadi harus didampingi, menurut saya harus seperti memfasilitasi pengajaran remedial. Next, 63. The number of passengers continues to increase, bla 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 bla. Complete the sentence with the most appropriate adverbial clause. Nah, klausanya itu yang adverbial, yang keterangan. Itu kayaknya A-nya bukan even through ya, even though. R-nya dihapus, Bu Muzdalifah bisa punten. Karena ini fatal. Even though train fares are becoming more and more expensive, atau as train fares are. Mau even though, mau as, mau while, mau whereas, atau mau because. Pilihannya. Even though. Kenapa even though? Walaupun. Ya, kenapa? Kenapa harus walaupun? Kontras ya. Ya, sesuatu yang kontradiktif. Mestinya logikanya kalau mahal kan passengersnya sedikit ya. Mahal lah nggak mau beli gitu. Mahal lah nggak mau pakai mobil, nggak mau pakai mobil itu misalnya kan ya. Tapi ternyata kenyataannya ketika dipasangkan mereka itu sesuatu yang kok ini naik, kok ini tetap ya, walaupun ini naik. Nah, berarti walaupun sesuatu yang kontradiktif, pakainya kata even though. Kalau S apa, Bu? Sama. Sama dengan apa, Bu? Sama dengan. Sejajar sama ini. Sama lah. Itu mah kalau comparative degree.
S bla bla bla. S itu mah kalau comparative degree. Kalau S dalam adverbial clause apa, Bu? Seperti Adjective clause. S kan itu even though itu Sebagai. kan itu ya penghubungnya ya. Jadi Iya, sebetulnya kita sebagai. lagi membicara. Nah, Bapak siapa Karena. kemarin yang nanya? Betul Pak, Bapak yang betul. Jadi cohesiveness dengan coherence itu kebalik yang saya kemarin. Yang in fact itu berarti jawabannya kalau coherence itu in fact. Kalau yang apa this itu ya, yang kesatuan yang nyambung sama sebelum-sebelumnya itu namanya cohesiveness ya. Jadi sekalian saya ngasih tahu. Nah, Bapak Ibu yang ini ada even though, ada as, ada while, ada whereas, ada because. Oke, kita ketemu sekarang jawabannya even though. Saya balikin. Kenapa ada as di situ? Maksudnya apa? Ada while di situ maksudnya apa? Ada whereas di situ maksudnya apa? Because di situ maksudnya apa? As dulu. Apa maksudnya as di situ? S3 versi S. T. Teng tong. Waktunya habis. Seingat saya Ya, sih S itu satu level atau satu keluarga sama because. Karena. Ya, biasanya dipakai dalam tulisan-tulisan ilmiah. Kalau because mah kan bahasa biasa ya. Kalau S itu biasanya dalam bahasa-bahasa ilmiah. Gitu. Jadi kalau pilih B, berarti E juga harus dipilih. Itu logikanya. While sama whereas itu juga sama fungsinya, mirip. Artinya kalau milih C, D juga harus dipilih. Itu logikanya. Kalau tanpa mengetahui even though aja tanpa harus ini dong, harus yang kontrak. Andai nggak tahu kontrak nggak kontrak, S sama because itu sama. While sama whereas itu sama setipe. Makanya A aja gitu. Is that clear ya? Yes, ma'am. Kenapa D, Yes, Pak ma'am. Agus? Kenapa D? Nah, kontras Pak Bu. Agus Karena kalau jawab D, kontras. Pak Agus harus jawab C juga. Karena sama. B Jawab B. mungkin. Pak Agus jawab B. Kalau jawab B harus jawab E juga. Karena sama. Atau boleh ada yang berbeda pendapat? Boleh. Mungkin ada hal yang saya tidak bisa perhatikan sebelumnya. Ada? Atau nanti ya, mungkin nanti kalau diulang, Bu, perasaan tadi harusnya ini. Boleh. Lanjutkan dulu ya, 64. Nah, ini PKN lagi ya. Hukuman yang diberikan kepada siswa apabila diberikan pada saat yang tepat dapat memberikan pengaruh yang baik dan positif. Udah kalimat pertama aja nih saya nggak suka nih. Hukuman itu udah nggak zaman hukuman-hukuman ya. Itu karena kita dipengaruhi oleh teori stimulus response. Kita dipengaruhi oleh behavioristik. Behavioristik itu kalau bagus kasih hadiah, kalau jelek dihukum. Itu mah kayak Pavlov yang itu yang percobaan sama anjing itu ya. Tiap anjing yang baik kasih tulang, gitu kan. Jadi pokoknya itu sebetulnya berawal dari behavioristik, tapi sekarang kan sudah humanistik, sudah konstruktif dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa, di sini biasa lah ya, kita mengikut aja yang disoal. Pengaruh positif yang dimaksud apa? Mana ada hukuman pengaruhnya positif. Tapi ya diain aja lah ya. Kalau hukuman diberikan yang tepat, gitu ya. Hukuman diberikan kepada siswa, kemudian yang tepat dapat apa? Asumsi kita. B, bravo. Mengenai kekurangan. Bravo. Saya juga nggak bisa, bingung saya neranginnya. Emang kalau dihukum anak tahu kekurangan dirinya? Iya, ya Anda menyadari kesalahannya. Hukum itu yang saya pahami adalah giving something he doesn't like, betul nggak? Iya. Kita ambil kesukaannya ya, betul nggak sih? Kita melakukan hal yang dia nggak suka, betul nggak? Iya. Bapak Ibu ada nggak kita menghukum anak yang dia suka? Tidak. Kamu terlambat ya, nih saya kasih es krim. Kayaknya semua terlambat nanti anak-anak. Nggak dia on time. Ya, jadi hukuman itu sebetulnya buat apa sih? Walaupun ada tulisan apabila diberikan pada saat yang tepat. Emang ada hukuman yang tepat?
Ya saya balikin lagi aja secara filosofis, hukuman itu kan pasti diberikan untuk membuat mereka mendapati sesuatu yang tidak nyaman, betul nggak? Tidak enak, tidak nyaman, betul nggak? Iya. Ya. Contoh hukuman Bapak Ibu apa misalnya? Bapak Ibu pernah menghukum pakai apa? Misalnya diapain anak? Pernah. Motor hafalan. Ya, Nyetor hafalan, nyetor hafalan. Anaknya nggak siap, tapi mereka dipaksa untuk ngapalin. Kan nggak enak sebetulnya ya sama si anak ya. Kamu ya ini besok 100 kata misalnya. Kan nggak enak ya. Betul nggak? 5 doang. Iya, apalagi cuman gitu doang ya, cuman jangan nggak tahu lah pokoknya mah 100 kata misalnya ya. Artinya kita itu akan puas ya, ya Pak. Saya mungkin dampak positifnya untuk siswa lain kayaknya. Kalau saya sih. Ya, kalau kata Bapak, kalau kita menghukum si anak itu, biar orang lain lihat gitu ya Pak ya. Ya, tuh lihat tuh teman kamu digituin. Nah, awas kamu kalau gitu, kayak mereka begitu kan ya? Ya, memaksa diri untuk berbuat baik. Memaksa diri. Nah, bukannya kata memaksa diri juga buat saya mah nggak enak. Makanya kata saya ini kita ideal-idealan tapi nggak ideal juga ya sebetulnya. Dari sekian sih anaknya menurun. Mental anaknya. Kita pengen menjatuhkan mental anak ya. Menjadikan siswa takut terulang kebaikan lah. Salah ya nomor C ya parah ini. Menjadikan siswa selalu patut aturan sekali dengan pasrah. Tuh, kita udah mematikan lagi pasrah ya. Menjadikan siswa bergantung. Gimana katanya suruh mandiri. Kalau ini mengenali kekurangan diri, sepertinya ini yang lebih halus, walaupun kita nggak tahu, yakin nggak anaknya jadi tahu kekurangan dirinya. Mungkin ya, tapi sementara saya sih setuju yang B. Kalau yang A terlalu, jadi ada 2 apa korbannya? Kalau yang ada 2 korbannya si anak itu, sama si yang teman-temannya. Ya itu mudah-mudahan guru BK ini nanti yang kita tanya ya, guru BK. Nomor 5. Miss, yes. Nomor 63 tadi jawabannya apa tadi? 63. Itu Pak yang even though. Even though di sini even kan though itu kesananya kan membanding apa nih kontradiktif. Kontra ya. Jadi logikanya kan, kalau passengers itu nambah itu karena murah gitu ya Pak, logikanya. Enggak, ya? di pemakaian well dengan whereas itu berbeda. Biarpun biarpun sama arti. Ya. Yang saya tahu tuh, yang saya baca itu well sama whereas itu beda. Kalau well itu penambahan makna kalimat setelahnya, sedangkan whereas itu bertolak belakang dengan makna kalimat sebelumnya. Whereas bertolak belakang Pak? Ya, makna sama tapi pemakaian kalimat itu berbeda. Tapi whereas sama while berbeda maknanya. Sama artinya sama. Itu maksud artinya saya. sama. Artinya sih sama. Ya, tapi nanti kalau dipakai di kalimat akan memiliki dampak yang berbeda gitu. Bertolak belakang. Kalau racing bertolak belakang. Bertolak belakang. Kalau di kalimat gitu ya. Tapi maksud saya jawaban ini nomor 63. Kalau Bapak pilih C, Bapak harus pilih D karena setipe, ya Pak. Iya, sama dengan B, dengan E, setipe, S dengan because itu. Tapi saya tidak mengatakan bahwa S itu bisa interchangeable semua kalimat dengan because, nggak bisa juga. Iya, betul. Tapi makna di sini di kalimat ini S dengan because itu sama maknanya setipe. Tidak membuatnya jadi kontra gitu. Ya nggak Pak? Tidak membuat jadi kontra, tapi jadi sebab akibat. Ya. Kalau C, D itu setara. Tidak bikin kontra, bukan sebuah sebab akibat hubungannya dengan si kalimat awal dan kalimat akhir itu. Kalau yang A, kalimat pertama dengan kalimat yang berikutnya itu kontradiktif. Karena kontra dihubungkan dengan even though. Ini saya lagi googling di sini. Ya. Pemakaian whereas itu digunakan untuk menyatakan 2 hal yang saling bertolak belakang. While itu saling bertolak, whereas saling bertolak belakang. Iya, ini saya bosan googling. Oh, gitu. Maka tadi bingung juga. Kalau even though, kalau gitu apa bedanya sama even though? Itulah tadi saya mau tanya, apa bedanya? Kalau saya sih melihat whereas itu tidak sekontra even though, Pak. Oh gitu, ya. Mungkin 20% aja. Kayak gini ya, apa ya? Jadi ke strongnya tuh strong. Ibu Bapak langsung nangkep nggak even though?
Ya, langsung angkat. Jumlah penumpang terus meningkat. Ini jumlah penumpang terus meningkat. Harga tiket kereta naik terus. Logikanya jumlah penumpang kok terus meningkat ya. Terus ini si faresnya, si tiket, harga tiket naik terus. Apa yang menghubungkan keduanya supaya jadi satu kalimat? Apakah karena walaupun udah tahu mahal tapi kok kan gitu ya? Walaupun ini mahal, tetap aja sih jumlah penumpang teh malah naik. Kalau saya sementara ini masih melihat even though ya sangat strong even though lebih strong ya, perbedaannya ya. Ya, nanti saya juga jadi pengen belajar lagi tentang whereas sama why. Oke. Boleh dilanjutkan dulu ya, Pak. Nomor 65. The children are excited about bla bla bla. Ayo. Being. Which one? Mana jawabannya? Kalau saya being, Miss. Being kenapa? Kenapa? Kenapa nggak having? Kenapa nggak to take? Kenapa nggak to be taken? Kenapa nggak taken? Karena happy dengan taken. Jaren, Miss. Ya, jaren ada dua, Bu. Kalau Ibu alasannya jaren, ada dua jaren ya, having taken sama being taken. Kenapa Ibu nggak milih having taken? Kalau dibutuhkan Enggak, saya belum memilih being, baru belum. Sama E, ya. Bu. Kalau kata Ibu ini harus jaren, berarti antara A dengan E ya, Bu? Iya, betul. Ibu mau milih apa, Bu? Kalau saya having kayaknya. Having. Kenapa having, Bu? Ya. Ada yang jawab being taken? Kalau saya being taken tapi. Kenapa Pak being taken? Itulah alasannya. Kan Bapak biasa suka cari alasan. Kalau having taken dia double makna kayaknya. Sudah having dari mana double makna? Kan dari kata have taken, dijarenkan jadi having taken. Gimana? Setuju kalau alasannya begitu? Bapak Ibu kita baca dari awal kalimatnya. Selain harus jeren, harus apa? Pak Agus, kenapa Nah, betul kata Bu Lucy. Bukan continuous, Bu. Selain jeren, dia harus pasif. Kenapa harus pasif? Bapak Ibu, kenapa harus pasif? Ada to be sama three. Bukan. Andai belum ada jawabannya. Andai belum ada jawabannya. Di situ kita butuh gerund dan butuh pasif. Kalau butuh gerund karena about ya. Tapi ikutin gerund kan? Tidak ada subjeknya. Karena udah terdiri dari subjeknya. Objek. Children subjeknya. Kalau tadi jawaban Ibu karena nggak ada subjeknya, itu adalah children subjeknya. Kalau gitu pertanyaan saya, apa sih pasif itu? Untuk apa sih kalimat pasif itu? Halo? Bapak Ibu, kita butuh kalimat pasif. Kalau apa sih? Kalau butuh mau ngapain? Jadi kita butuh pasif. Kalau subjeknya tidak perlu terlalu menggabung jadi kalimat jadi activity-nya, action-nya. Karena nggak peduli subjeknya, activity-nya. Atau ada lagi. Sekarang maknanya, Bu.
Anak-anak Objeknya jadi senang. Senang apa? Senang Diajak. membawa, senang dibawa. Dibawa, diajak. Nah, Di bawah. yang dikenai pasif itu kita butuhkan saat kita menerapkan sesuatu yang dikenai Dikenainya. oleh si pekerjaan itu. Objeknya. Pekerjaannya adalah membawa ke kebun binatang ya, teh bisa salah. Pekerjaannya adalah membawa ke kebun binatang. Siapa yang membawanya? Nggak tahu. Yang dibawanya siapa? Yang dibawanya, dibawa berarti dia pasif, si children yang dibawa. Yang bawanya emang nggak tahu siapa. Ya nggak? Itu Bu, Nah kalau sekarang, tuh. Sekarang ada yang bilang, nah udah dimerahin Bu Mus. sudah tuh yang jawabannya, Mus. Iya, be taken. Be taken. Kalau pasif aja, to be taken. Kalau kita butuh gerund, to be-nya harus berubah jadi being. Kan to be itu be ya? Ya, Ya, iya. To be sama be sama nggak Bu? Pak? sama. Sama. Apa bedanya Ya, kalau dari gitu? gerund. Kenapa? Atau kalau sama ditulisannya beda? Ada about-nya di situ. Present. Setelah about biasanya ing. Bukan. To be sama be sama nggak? Sama, Bu. Sama. Sama. Terus kenapa atau dibedain nulisnya? Kalau sama? Kalau to be untuk infinitif, kalau being untuk To be apa, itu jiran, infinitif. present continuous. Kalau be itu bare Iya, present infinitif. continuous. Nah, bukan. To be itu to infinitif. Kalau be itu Iya, bare benar. infinitif. Ya enggak? To be mah pakai baju tuh. Continuous yang pasif ya, Miss ya. Bukan, belum ke situ. Ini To be masih apa being bedanya sama be. be? To be itu to infinitif. Itu to Ya. Sama infinitive. seperti to eat, to drink, to watch, to buy. Menunjukkan bahwa kata be itu kata kerja. Terus kalau yang nggak ada to-nya cuman be doang, dia infinitif, bare infinitif, kata kerja tapi tanpa to. Sama dengan eat, sama dengan buy, sama dengan work. Artinya saat kita memasukkan ke dalam kata, kita cari yang bare-nya dulu. Gitu. Is that clear? Bare-nya adalah be kan? Iya. Sekarang kalau ada about harus jadi ing, maka jadi being taken. Ya, betul, Miss. Itu Miss, kalau misalnya di dua kalimat tuh yang pertama the children are excited. Ya. Dua kalimat tuh seperti Kenapa apa? nggak to be gitu? Kenapa Enggak. nggak to be gitu? Enggak, itu dua kalimat tuh seperti apa, Miss? Kalau misalnya kita pisah dua kalimat. Ini mah satu kalimat. Oh, nggak digabungkan dia. Enggak. Oh, The gitu. children itu subjek. Iya. Are excited Predicate. adalah predicate. Are itu predicate. Iya. Nah, Bapak Ibu, predikat itu diisi oleh kata apa? Being taken. Biasanya verb. Bapak Ibu jangan bilang subjek plus verb ya dalam kalau nerangin tensis. Kata teman saya itu rumus setan. Subjek itu temannya itu predikat, bukan verb. Iya. Nggak nyambung. Sama dengan zaman saya mah ada kompetisi apa sih? Persib sama PSMS itu beda sama versi apa tuh yang kalau di Jakarta tuh ada Persija, ada satu lagi tuh apa zaman saya mah. Jadi ada kompetisi apa namanya sepak bola yang ini sama yang ini gitu. Jangan digabung gitu. Nah, si subjek itu temannya itu predikat sama objek sama komplement. Dalam setiap kalimat bahasa Inggris itu wajibul wajib ada subjek dan predikat. Predikat itu diisi oleh kata kerja dan subjek diisi oleh kata benda. Jadi kalau verb disebelahin sama S itu nyambung. Nah, di dalam kalimat the children are excited itu subjeknya the children, predikatnya itu are. Kenapa are enggak be? Pertanyaan saya, are itu kan to be. Kita tanya are itu to be ya? Ada berapa to be? Ada 3. Apa aja?
R is M gitu. Nah, salah tuh. Ini guru bahasa Inggris juga pantas anak-anaknya gitu. Kata siapa tuh Bi ada 3? Banyak was were. Banyak. Was were itu to be. Been itu to Iya, be. kalau di present Tapi to be dalam bentuk present ada 3, betul. To be dalam bentuk past ada past tense ada 2. To dan be ada dalam yang- bentuk titik-titik ada 1. Dalam bentuk apa tuh yang 1? Ada present, ada past, ada apa satu lagi? Participle. Past participle. Past participle. Jangan bilang future. Ada present, ada past, ada future. Itu mah kayak anak saya. Jadi udara, darat, laut, udara, darat, laut. Padahal ternyata bukan. Nah di sini predikatnya adalah are. Ya, excited itu komplimen. Excited diterusin. Excitednya karena apa? Excitednya about being taken itu temennya excited gitu. Komplimen. Nah, about being excited, being taken to the zoo itu, excited about being taken to the zoo itu satu paket, Pak. Jadi bukan 2 kalimat, beda sama yang tadi di atas. Makanya di atas dibilang ada adverbial clause, ada 2 clause, 2 kalimat. Kalau di sini 1 clause-nya, tapi ada phrase. About being taken to the zoo itu phrase. Frase yang mewakili sebuah kenyataan, sebuah paket, satu paket. Jadi bukan ada 2 kalimat ya Pak. Jadi di sini kenapa harus being taken? Pertama harus inform, kedua harus pasif. Inform ada di 2A dan E, pasif ada di 1 si E doang. Gitu. Is that clear ya? Iya. Ya, siap. Nah, kalau nanti belum jelas boleh diulang nanti. Berarti ini being taken. We are moving. Beginning February the 1st. Ini kurang ST ya di angka 1-nya. Iya, ST. ST 12. In the office supply will be located in the new Makassar Town Center. Nah, Bapak Ibu, ini tadi Pak Andri kedengeran nggak ini sekarang? Main idea dari teks itu apa? Gitu ya. Main idea itu adalah sesuatu yang melingkupi, memaknai keseluruhan kalimat yang ada di situ. Kalau siapa, di mana, kapan, itu bukan main idea. Itu information. Main idea itu kalau nggak dibaca dulu semuanya nggak akan dapet. Kalau specific information nggak usah baca yang lain, cari aja yang dibutuhkan. Kalau tanya siapakah bla 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 bla, tinggal cari orang. Nah itu udah bukan main idea tapi specific information. Sekarang main idenya. Apakah the new company carries a larger section of product? Ada nggak di atas? The new company carries a larger selection of product. Di atas ada nggak? Membawa a large carry. Ada di kalimat mana itu tuh? Kalimat berapa? Yang ada carry larger selection ada di kalimat kedua. Ya, secara umum main idea itu ada di awal atau di akhir atau di awal dan di akhir. Jadi masuk nggak nomor A itu logikanya ke dalam yang tadi? Karena dia mah specific information. Soalnya akan begini kalau jawabannya A itu. What kind of product that the new company carries? Jawabannya itu the new company carries a larger selection of product. Atau who atau what carries a larger selection of product? Jawabannya the new company carries gitu kan. Jadi dari jawaban kita bisa bikin soal. Nah sekarang kalimat 2. The office is located in the new Makassar Town Center. Apakah nyambung dengan yang kita bayangkan sebagai main idea? No. Itu spesifik. Main idenya apa sih? Nah gitu kan ya. The office is located in the new Makassar Town Center. Ada nggak di atas? Ada. Di atas mananya apa?
Akan pindah. Akan berlokasi. Berlokasi, We are akan moving, belum. We are moving, mau pindah loh kita. Nah, mulai 1 Februari. Berarti waktu dibikin itu belum 1 Februari, kan gitu ya. Sekarang nomor 3. The great opening sale prices are offered via phone orders. Ada? Ada ordersnya yang great sale opening prices-nya itu lewat via phone orders, ada? Ada di kalimat berapa? Ada di kalimat terakhir. Kalimat terakhir yang mana? Great opening sale prices. Itu satu paket, Bu, Pak. The great opening sale prices. Nah, subjeknya itu. Itu non-fresh di situ. Harga penjualan yang besar-besaran itu, yang potongan besar-besaran itu, gitu kan ya? Sekarang di atas, ada nggak potongan besar-besaran sebelah mana? Tapi kemudian dilanjutkan yang potongan besar-besaran itu dipesannya lewat telepon, betul nggak? Yang besar-besaran itu kalau nggak ada. Dia ada di kalimat yang berbeda kan? Ini nomor telepon saya kalau mau order. Tapi kalau yang grand opening sale di mana? Yang datang kapan? Yang datang pada bulan yang datang bukan yang telepon via. Nah, sekarang yaitu kemudian D. The office has a new phone number. Tidak. Ada? Iya betul. Tapi dia adalah specific information. Ada di tengah ya. Sekarang, the store is moving to a new place. Cocok nggak dengan kalimat pertama? Cocok. Berarti main idenya adalah, nah itulah, we are moving. Ya udah itu. Cara mencari main idea. Nggak sama persis. Namanya juga idea, bukan main sentence lah ya. Main idea. Karena main idea itu bebas kita. Itulah hebatnya ya. Kalau orang bahasa bisa berpikir main idea, dia bisa pakai bahasa sendiri. Yang pasti maknanya sama. Next, 67. Nah, itu Bapak Ibu ini tolong diajarin ke siswa. Close. By, kemudian in the churchyard is the famous Rodston Stone. 2. The village takes its name from Rodston Stone. The best. Nah, ini yang tadi Bapak bilang 2 kalimat disatuin. 2 clause disatuin. Close by in the churchyard. Tahu dari mana bahwa ini 2 kalimat? Satu kalimat itu memenuhi unsur subjek dan predikat. Ketika ada 2 yang ada 2 subjek, ada 2 predikat, berarti dia 2 kalimat, gitu. Buktikan bahwa nomor 1 itu kalimat. Ada subjeknya? Close by in the churchyard. Ada predikatnya? Ada predikatnya enggak? Is. Predikatnya apa di nomor 1? Is. Ya. Is itu predikatnya. Kebetulan predikatnya bukan kata kerja yang kita bayangkan. Kenapa dia pakai is? Karena nggak ada kata kerjanya. Dia pinjam be aja. Be, kemudian berubah. Karena dalam present tense. Makanya dia jadi is. Karena berarti yang di subjek yang dibicarakannya adalah sesuatu yang jumlahnya 1. Sesuatu seseorang jumlahnya 1. Oke ya. Yang kedua, mana subjeknya? Village. Subjek the village. Ya, karena subjek tidak harus selalu orang. Subjek itu kata benda, tapi bukan benda. Kamu, saya, dia, Pak Harto, Barack Obama itu kata benda, tapi bukan benda. Nah, itu bisa yang jadi kata benda, itulah yang jadi subjek. The village itu subjek. Mana predikatnya? Takes. Ya. Kemudian its name, apanya itu? Its name objek. Ya kan, objek kan sesuatu yang dikenai oleh si predikat. Kalau orang bilang teks apa? Nah, kalau sudah teks apa, si apanya itu berarti objek. Atau teks siapa itu berarti objek. Objek bisa orang, bisa non orang. Kalau di sini kebetulan non orang. Its name. Ya, itu kan bukan orang, tapi namanya itu kan sebuah fakta, sebuah kenyataan, sebuah kata benda gitu. Nah, sekarang kombinasinya gimana nih supaya bisa nyambung? Satuin, 2 kalimatnya disatuin karena sama-sama. Kenapa sih harus disatuin, Bening?
Karena biar efektif. Coba aja lihat, ada yang samanya kan di atas Rhododendron stone sama. Di bawah juga ada Rhododendron stone gitu ya. Itulah kenapa kita butuh menggabungkan dua kalimat supaya efektif. Mangga, silahkan. Yang mana nih yang efektifnya? C. C. A. C, A. Ayo ganti lagi. Ayo yang mana? A. Ada yang Ini Indah kali ya Bu. Ini saya kalau THEE itu jadi ingat puisi orang Inggris zaman dulu. The itu artinya kamu. Mungkin yang A itu diganti dulu ya Bu Mus. Jadi THE. Ya. Karena ini kegoda saya jadi ini kesannya ada puisi. The itu kan puisi, kalau bahasa puisi mah kamu teh the, bukan you. Close by in the churchyard is the famous Rhododendron stone from which, nah dia digantiin sama from which the village take its name. Apakah itu atau B? In the churchyard is the famous Rhododendron stone whose name the village takes. Nah itu pakai relative clause-nya mau pakai whose dia. Berikutnya, close by is the famous Rhododendron stone churchyard in which dia pakainya in which. Si relative clause-nya pakainya which yang pakai in. Kalau yang atas pakai from ya. Which-nya pakai from. Kemudian yang D. Dia pakai apa yang D? Relative clause-nya. Which. Pakai which aja. Nah, yang satu pakai from which, satu pakai whose, satu pakai in which, satu pakai which, yang terakhir pakai apa? Close by. By which juga. Which juga, tapi beda penempatan ya, beda kalimat si close by-nya di ujung sana, ini di belakang ini. Sekarang lihat dulu si relative clause itu mengganti apa? Kita ngomongin apa sih yang digantinya di situ? Rhododendron stone-nya atau churchyard-nya atau the village-nya? The village namanya. Yang samanya apa yang samanya di atas kalimat? Rhododendron stone. Itulah yang kita ganti. Maksudnya itu. Ya, Miss. Jadi yang Pak tenang Pak. Siapa kayak pakai apa? Lomba aja. Jadi yang kita ganti oleh relative clause nanti adalah Rhododendron stone gitu ya. Ketika Rhododendron stone diterangin tuh bahwa the village takes its name artinya namanya. Nah itu berarti kepunyaan ya Pak? Yes. Ibu bapak apa itu bedanya its tanpa koma di atas dengan its yang kayak gini? Salah. Apa bedanya it, koma, s dengan its yang ini apa bedanya? Is itu kan koma Bu. Yang its kalau itu it, kepunyaan. koma di atas s apa artinya? Itu si kata to be is, it is. Ya, it, s itu menunjukkan menyatukan it dengan is atau it dengan has. Catat Pak, tambahin Pak. Kalau kita nulis it, s itu bisa it is atau it has. Kalau ngomong mah nggak kelihatan ya, karena nggak ada komanya. Kalau tanpa koma, itu menunjukkan kepunyaan, tapi dari sesuatu yang bukan orang itu. Kalau si it itu. Kan kalau my book, your pen gitu ya. His bag, her house gitu. Kalau di luar itu maka dia pakai its. Nah, its itu menunjukkan kepunyaan kan gitu ya, kata kepunyaan. Ya enggak? Yes. Jadi kira-kira Bapak akan memilih yang mana? Kalau saya yang B kan. Yang A sih. Yang A. Bapak kenapa yang A? B yang B ya, karena yang diganti objeknya. Yang B itu karena kan yang B ya Miss ya. Yang B karena kenapa yang B? Itu enggak Karena Rhododendron stone itu mengganti orang. it. Saya balik lagi tanya, Bapak Ibu yang diganti apa? Rhododendron stone atau name atau village atau churchyard? Rhododendron Rhododendron stone. stone. Itu nama apa? Nama tempat kan? Nama tempat itu kalau nggak in which, of which itu bukan whose. Oh iya, kirain nama orang. Nah itu dia harus jeli. Mentang-mentang saya tadi ngomongin it's ya.
kepunyaan. In which berarti Miss. Nah, Menjebak. masalahnya sekarang coba lihat setelah take ada kata from ya. Yes. Ya. Nah, Ibu sekarang yang C, saya kasih tahu. Kalau pakai in which harusnya jangan kan kalau in which enggak? Kan tadi sepakat yang diganti adalah Rosen Stone ya, Bu. Yes. Iya, ya. Kalau Ibu Yes. maksain in which di kalimat in which itu yang diganti bukan Rosen saya ngomong teh. Bukan Rosen Stone Churchyard, Bu. Yang dekat Rosen Stone yang mana, Bu? From Oh, From which? from which. Kenapa Miss Nining ada from-nya? Karena ada take Diambil from. dari ya diambil Ah, dari. Sekarang udah tahu ya. Sekarang saya sekaligus nerangin. Kapan kita butuh preposition sebelum which? Saat ada kata kerja yang menggandengnya. Take. Ketika ada satu kata kerja yang pakai of di ujungnya, take care of. Care of itu kan nggak boleh dipisah. Tapi kita butuh which, disitulah of-nya dipakai, of which. Tuh. Ini sekalian ngebahas kenapa ada from which, kenapa ada at which, kenapa Ada ada in di which. soal udah jelas ya Miss, ada from. yes. Betul. Ya. Harusnya kita tanpa nggak jeli. melihat itu pun harusnya Iya. sudah langsung. Betul, karena kita ada ketakutan dulu. Ya. Jadi Makanya triknya saya, nanti kalau ada soal kayak gini begitu ya Miss ya. Ya, jadi ada level-level apa dulu sih mikirnya gitu kan? Ya. Ini tuh minta apa sih? Dia minta apa sih? Yang digantiinnya apa sih gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu maksud saya, cara berpikirnya itulah yang diperbaiki. Bukan hanya apa sih jawabannya, bukan begitu. Itu bukan yang orang terkecoh, itu yang nomor A Atlanta dan di Dallas kita buat di Dallas. Itu kan biar nggak bingung-bingung yang mana Atlanta di belakang. Kalau Bapak pakai D nggak masuk. Iya. Kalau Bapak pakai D nggak masuk. Karena which itu bukan untuk nerangin tempat kan gitu ya. Ayo deh. Tapi kalau sudah dikasih from kan dari, boleh gabungin apalagi ada kata take-nya begitu. Oke. Semoga clear. Saya juga nerangin clear ini gimana supaya sama persepsinya ya. Jadi memang harus satu-satu jeli ini yang diminta apa. Terus kalau kata untuk mengganti kata itu teh apa? Relative clause-nya itu ya. Siap, 68 lanjutkan ya. Ke bawahin enak. In a classroom of 20 students, the teacher conducts some activities to develop the students' oral skills. Ingat posisinya tentang skill apa? Oral. Oral. Speaking ya. Jadi camkan itu. Oral ini. In the speaking class, the teacher is conducting a one-on-one oral interview to assess the students' overall oral production. Oral lagi, sebutin lagi biar nggak lupa. The following are some aspect that the teacher can consider for assessment, except kalau ngomongin speaking, yang nggak usah dipikirin apa? Comprehensibility. Gesture. Kan mau menilai anak ngomong. Kalau ngomongnya nggak fluent. Kalau ngomongnya nggak nyambung, kalimat satu sama kalimat berikutnya nggak komprehensibel dia. Tapi kalau gesture dia ada gini-gini, ada yang diem aja, biarin aja. Jangan gini. Kenapa Jangan gini. Kamu mah hebat gerakannya, berarti nilainya gede. Ya nggak ngaruh. Kak Bapak tadi Bu Lucy ya. Kalau kenapa? Tidak komprehensibel. Kalimat satu sama kalimat lain tidak nyambung, Bu. Tidak bisa paham gitu ya. Tidak ada pemahamannya dia nggak paham apa yang dia omongin. Bapak Ibu pernah nggak lihat anak yang ngomong tapi matanya kosong? Dia lancar tapi matanya kosong, pernah nggak lihat? Karena dia ngafal. Betul nggak? Dia ngafal. Misalnya, tell me about your family. Dia ngomong sama kita tapi matanya kosong. Artinya dia ngapal, dia nggak komprehensibel. Coba kita gilakan sedikit. Wait a minute, what do you mean? Do you have sister or brother, or are you misalnya the only son in your family? Gitu dia bingung, kaget dia, karena struktur dia hancur gitu ya, betul nggak? Itu dia nggak komprehensibel.
Is that clear? Yes. Ya, Yes, kalau ma'am. gesture nggak usah jadi bahan penilaian. Gesture mah. Gitu. Bebas aja, biarin ada yang pegang-pegang ini sambil ngomong, ada yang pegang biarin aja. Next, 69. Welcome, Ibu Lucy. When assessing the student's achievement on the basis of assessment for learning principles, assessment for learning ya, the teacher has to follow a large number of principles. Kalau Bapak Ibu menerapkan assessment for learning, mana prinsip-prinsip yang digunakan? Kecuali, nah ingat, kecuali yang beda-beda aja, yang beda satu dari yang lain, aneh-aneh gitu, yang aneh-aneh. Yang A. Yang A, kenapa? Karena ada self assessment di sana. Ada self assessment. Kenapa enggak yang B? Kalau saya B, Miss. Oh, B. Kenapa Ibu Tatik B? Ibu Bapak kalau ketika memberikan assessment for learning, diarahkan nggak anak untuk menilai diri sendiri? Diarahkan, Bu. Iya, diarahkan. itu prinsip. Menurut kamu coba, kamu berapa nilainya emang? Bisa, kamu cobalah jawabannya. Nomor 1, yakin itu benar. Nah, iya Miss, soalnya gini, kayak barusan misalnya, yakin kenapa? Sini, Bu, Dia kan sini. jadi mikir diri sendiri kan? Kata aku mah dia langsung tahu penilaian dirinya itu apa gimana. Itu harus tanya dulu self assessment-nya dia. Saya Tapi kira kalau sudah involve the stakeholders in the students learning nggak nyambung. Nggak ada hubungannya assessment for learning dengan stakeholders. Jadi melibatkan ketua komite itu. Maksudnya itulah stakeholder. Nggak perlu melibatkan atasan sekolah. Saya kira self assessment itu masuk assessment as learning. Gini, kalau saya juga ya seperti ada assessment for learning, ada assessment as learning, ada assessment of learning. Kalau buat saya mah yang sering kita lakukan adalah yang of learning. Di assess setelah learn. Itu ya, at the end ya. Kalau assessment for learning sama assessment as learning itu di tengah, bareng-bareng saat belajar. Itu aja lah intinya. Sedang proses ya. Jadi penilaiannya on process. Next, 70. So, Penguins are the most commonly involve the stakeholders. Yang Acik Sundama minculak jawabannya masa sih gitu ya, atasan atau komite di bawah-bawah. Penguins are the most commonly birds in the Antarctic harusnya C ini, CTIC. Nah, sebetulnya mah yang diminta ini bau TOEFL banget ini ya. Kalau dulu saya diajarin Bu Emi struktur 4 itu sampai error recognition. Kamu tuh harus nyari salahnya dan harusnya gimana benernya. Udah gitu. Nah, ini di sini katanya. Mana yang salah? Kata yang salahnya yang mana? Kata yang seharusnya nggak begitu, nggak ada di situ, gitu. Yang mana? C, kenapa C, Bu? Commonly. Kenapa Pak Agus? Oh, Pak Agus kenapa C? Nah, kalau yang bulu sih wonder sama wonders. Kalau Pak Agus tadi surviving, yang salahnya. Ada yang lain? Commonly Harusnya common. Commonly. Nah, kenapa harusnya common? Harusnya common kenapa? Karena sudah most. Adjective common. Adjective. Iya, nah betul. Kenapa harus commonly? Depannya apa? Yang diterangin sama si commonly atau common itu apa? Most. Itu harusnya kita lagi ngomongin apa? Penguin. Bukan. Kita nempelin common atau commonly itu di untuk apa? Untuk siapa? Untuk kata apa? Kata benda. Kata bendanya apa? Bird. Yang kita birds. Kan waktu kemarin kita bahas ya. Yeah. Untuk saya Indonesia mah bilangnya botol kuning. Botolnya diduluin, kuningnya belakangan. Kalau Inggris sebutin dulu keterangannya, sifat. Keterangan untuk benda itu kata sifat. Commonly itu bukan kata sifat. Ya, kata
keterangan untuk kata kerja. Maka yang benar adalah common. Jadi commonly itu salah. Saya kasih tahu sekarang yang surviving. Kenapa yang surviving benar, Pak, kira-kira kalau gitu? Karena setara dengan living itu. Betul, karena setara dengan living. Dua-duanya kata gerund yang dipakai. Gerund, ya. Oh, iya. The Terus first apalagi? sentence. Kenapa emblem salah? Enggak salah. Jangan disakiti dia, Pak. Enggak salah. No wonder, itu satu paket. Enggak ada no wonders. Iya. Enggak heran, itu no wonder satu paket. Ya. Colonies, living, apa yang salah dengan colonies ya? Udah, jangan disalah-salahin ya, kasihan deh. Nggak ada salah, disalah-salahin. Next. The teacher shows that the students have to learn to work together in a team. Guru memperlihatkan kepada siswa bagaimana belajar bersama dalam sebuah tim. Nah, kalau sudah bertim-tim begitu, maka the teamwork will enable the students to solve big problems that they face during the process of study. By doing this, nah dengan cara begini si anak itu sedang meningkatkan kemampuan apa? Collaboration. Ada yang bilang critical thinking, kenapa Pak Agus? Bagus, boleh dikasih kenapa critical thinking? Saya kayaknya tahu deh jawaban Pak Agus kenapa. Kenapa saya jadi tahu ya? Karena Pak Agus hanya melihat kata solve big problem, betul nggak? Tapi padahal work together. To solve itu dari kata enable student. Yang enable itu apa? The teamwork. Nah, itu kenapa kita tuh perlu memilah kata, mana sih subjeknya, fokusnya di mana, apa sih core dari kalimat ini. Ya, next. Basic competence for year 11. Ini basic competence untuk kelas 11 ya. Kalimat panjang lebar itu apa, Mak? Itunya, intinya. Kompetensi dasar yang cocok. Kompetensi dasar apa, Bu? Ini bunyi materi apa nih, Bu? Bagus sisi ada Anda. Dari sekian kalta yang ada di redaksi KD di sini intinya apa sih? Asking giving. No. Ayo. Bukan. Dari kata, dari implementing sampai konteks, kira-kira makna intinya apa? Materinya intinya apa? Causal relations, itu aja intinya. Ya, causal relations. Tinggal mana sumber yang cocok kalau KD-nya tentang causal relations. Yang Delta spoken written. Kenapa D? Kenapa enggak B? Kenapa enggak A? Ada satu-satu yuk. Kenapa enggak A? Karena yang A cuma spokennya aja, sedangkan karena soalnya A enggak ngerangin causal relation ya, Bu? Ya. Kenapa B? Itu ada causesnya. Kenapa enggak B? Karena cuma written-nya aja yang. Karena cuma written, padahal di atas diminta spoken and written. Ya, Bu Lucy. You have to be very careful. Yang B itu ada written materials. Padahal yang D ada spoken and written. Itu yang cocok. Jadi harus sering-sering kita berlatih menganalisa. Kalau represent itu apa, Mem, yang B? Represent. Represent itu mewakili. Tapi ada mati dengan kata written-nya, Bu. Dia betul, tapi kurang spoken. Kenapa harus ada spoken-nya? Kan KD di atas ada spoken and written. Jadi harus yang juga mendukung KD. Itu biar valid nanti kita tesnya ya. Jadi yang D yang betul. Spoken and written conversation about cause and effect relations. Oke. The following. Kalau ada yang nanya, boleh. Mungkin ada yang bertanya begini. Bu, tapi kan dialog apa tadi? Spoken and written apa tadi?
Coba ke atas dulu, Bu, Mas. Itu kan spoken and written conversation. Sedangkan di atas written material. Nah, conversation itu teks. Kan kita lagi mengajarin teks ya. Dialog itu teks. Teks berbentuk dialog. Di dalamnya harus memuat. Makanya tidak mengatakan begini, teman saya dari pengawas dari Semarang, kemarin saya baru pencerahan. Si materi ini bukan cuman materi itu, tapi materi teks. Lihat ya, interaction text ada tulisannya ya. Transactional interaction text. Jadi Bapak Ibu tuh kalau ngajarin ini harus dalam bentuk teks. Teks itu adalah sesuatu yang bermakna. Teksnya teks interaksi transaksional yang ada tanya jawabnya, berarti dialog. Gitu. Ya. Kalau yang B nggak jelas, nggak kelihatan teksnya. Jangan hanya karena kata written kita langsung refer to, oh ini teks nih written. Tidak, teks itu tidak hanya written. Ya udah kita sepakati. Teks itu ada teks spoken. Next, 73. The following is a conversation between a hotel receptionist and a N-nya mungkin D ya, Bu Mus. Bukan N tapi N, a guest named Mr. Smith. With your reservation, Mr. Smith, one twin room, staying. Nah, intinya mah nggak ditanya itu ya. Yang ditanya mah ini kan. Can someone help me with my luggage? Mana tuh? Wah, ini gampang lah. Can someone help me with my luggage itu maksudnya apa? Asking someone to do something. Nah, itu harusnya someone ya, Bu. Bonus. Asking someone to do something, bukan same thing. Ya, asking someone to do something. Oke, sip. Itu mah gampang ya. Kayaknya ngertinya ambil merem. Gak bisa. 74. Basic competence. Basic competence for 11 high school. Nah, kembali lagi. Intinya apa? Ini udah. Belum. Beda. Oh, ininya apa soalnya sama, batang soalnya sama, tapi pertanyaannya beda. Yang ditanyakan tipeknya apa yang bisa diintegrasikan? Sih kayak mantan. Masih anak muda, ada orang tua SMA nggak inget-inget mantan. Oke, tipek can be integrated into a project-based learning model. Tipek yang bisa dihubungkan sama project-based-nya yang mana nih? Nyambung causal relation sama tipek sama project-based ya. Biarin lah. Pokoknya soalnya mah tipek sama PJBL aja. Yang mana Bapak Ibu? Yang E. Yang E, Miss? Ya, yang E. Kayaknya ya. Yang terakhir ya. Transactional process. Ya, kalau ada yang teknologi itu adanya di B, kemudian sama di E ya. Yang ada teknologi cuman B sama E. Kalau B mah memberikan siswa teknologi terbaru, gaya banget nanti pada dikasih iPhone semua ya. Kalau di E menekankan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Jadi kitanya yang pakai ini, bukan anak dikasih iPhone. Mendingan buat gurunya dulu. Memberikan instruksi ya. Ya, kalau kita di dalam proses pembelajarannya pakai, misalnya saya punya smartboard, pakai dong. Anak ke depan dong, nyobain kayak apa smart. Ini ada pakai Google Doc ya, nulisnya nggak usah di kertas lagi. Ayo, pakailah Google Doc. Gitu. Pakai Jamboard misalnya nerangin apa sambil gurunya juga masih masih belajar juga. Jadi gunakan teknologi kalau memang ada. Kayak Google Doc kan bisa untuk writing ya. Writing per kelompok bisa di Google Doc. 63 apa? Nggak tahu. Sadis. Nanti aja ya nanyanya. 75 dulu. Berikutnya. Hard to swallow artinya? Difficult to believe. Difficult to believe. Difficult to believe itu harusnya. Bapak Ibu pernah yang waktu itu kita berseteru tentang you make different ya, you're making a different ya.
oh you're making a difference gitu kan. Oh iya, compliment. Saya mah pede tetap saya jawabannya. Itu dia komplimen karena wes gaya gitu ya. Jadi kayak di situ ada dia bisa mencapai sesuatu yang tidak biasanya gitu. Orang lain mah mungkin ya aja, dia mah udah beda sendiri gitu. Next. Jadi hard to swallow itu Bu, difficult to believe. Susah dipercaya, susah ditelemnya gitu. A basic competence in English curriculum for ini basic competence-nya. Jadi materinya apa intinya? Invitation. Visual invitation. Invitation. Kan itu ya intinya. Ketika Bapak Ibu tahu tentang ini, tentang teks yang dalam bentuk invitation, berarti ngajarinnya itu satu paket teks invitation. Nah, sekarang one of the appropriate achievement indicators, indikator salah satu yang bisa jadi indikator untuk mencapai itu anak-anak yang bisa itu apa? C, identify. Apakah identify? Identify. Salah satu indikator ya. Satu dari indikator yang cocok untuk basic competence data adalah apa? C, identify. C. Kenapa enggak A? Karena di situ ada disebutkan distinguish itu membedakan. level dengan identify. Kalau evaluate itu sudah C5. Evaluate apa loh? Loh, kan ini indikator boleh dong tinggi. Boleh. Kan dia tidak meminta indikator terendah. Bukan, dia kan tidak meminta indikator terendah kan? Dia bilang indikator mana yang cocok, salah satu indikator yang Identify. cocok yang mana. Ya, saya tanya balik, kenapa enggak A? A bisa kok jadi indikator. Tapi kan basic kompetensinya hanya distinguish, harus identify. ada yang membedakan. Untuk mencapai membedakan, identify. Iya, mengidentifikasi. Indikatornya masih bisa mengidentifikasi terlebih dahulu. Salah satu indikatornya adalah harus identifikasi dulu. Kemarin ya, Bu? Iya, kemarin. Kalau evaluate itu di atasnya distinguish gitu. Iya. Kenapa nggak explain? Kenapa nggak explain? Itu ya keterampilan ya, Miss ya. Memahami. Kalau yang B? Explain, menjelaskan. Explain ke keterampilan bukan, Miss? Yang di bawahnya kayaknya, di bawah. Di bawahnya masih di C1. Apakah explain the textual structure of an official invitation bisa menjadi salah satu indikator untuk distinguish the social function text and language feature bla 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 itu. Explain. Ayo. Kayaknya di bawahnya bisa nggak bisa sama dengan bisa mengarah ke membedakan nggak menjelaskan? Tapi masih kurang textual structure. Menjelaskan textual structure loh, Bapak Ibu perhatikan kata kalimatnya. Textual structure apa bedanya sama text structure? Beda nggak? Beda dong. Di text structure fokusnya di apa? Grammar. Struktur teks, betul nggak? Ya. Struktur teks. Ada struktur teks, gitu kan ya? Kalau textual structure apa? Membuka itu ada membuka. Struktur yang tekstual. Fokusnya di mana? Struktur yang tekstual. Struktur yang tekstual. Strukturnya. Kalau ini struktur teks. Komponen beda surat. Kan? Text structure sama textual structure beda kan? Bapak Ibu ngajarinnya textual structure atau text structure? Text structure. Kalau textual structure, struktur yang tekstual, yang tertulis strukturnya. Karena struktur teks mah tidak tertulis ya, Bapak Ibu. Ada nggak tulisannya orientation? Gitu kan nggak ada. Itu text structure. Yang diterangin adalah teks strukturnya. Misalnya kalau deskriptif itu harus ada identification. Tapi kan nggak ada ditulisin identification, ada nggak?
Nggak ada. Jadi nomor B ini kalau kemampuannya mah bisa menjadi penyokong distinguish, tapi setelah itu objeknya salah. You got it? Ketemu nggak cara berpikirnya sama saya? Yes, ma'am. Iya. Kalau B tekstualnya diganti teks, betul. Jadi ada jawaban nanti B, C. Tapi kan nggak boleh ada dua jawaban yang benar kalau dia mau bikin soal yang benar. Nah, yang C identifikasi linguistic component. Sama, bukan nggak ada linguistic component di atas, sama dengan linguistic features. Ya. Next, ini ketipu-tipu sama kata ya. Ya, nanti Pak Tahriri nyusul. Nah, 77. Your students want you to send the complete materials for the independent learning in the school learning management system. Jadi dia mau ngirim ulang materinya itu ke LMS. Kamu cek, kita cek exercise dan kemudian kok nggak siap. Kita tuh baru ini kejadian banget sama saya jadi malu sendiri. Di Google Classroom, saya udah ngajar. Bilang ke anak-anak tuh karena ngajarnya kan di waktu pandemi kan ini ya. Di WA ya, saya bilang di WA. Kamu udah selesai, udah nerangin, udah segala macam. Nanti kalau udah selesai buktikan dengan bikin ini. Kalau saya dulu notice. Nanti si notice yang kamu bikin simpan di Google Classroom. Selesai saya goodbye. Saya ngobrol sama teman karena dulu ngajarnya gurunya di sekolah tapi muridnya di rumah. Saya ngobrol, saya belum bikin Google Classroom untuk mewadahi tugas itu. Itu ditelepon sama siswa. Padahal itu lagi istirahat. Saya telepon, Miss kok belum ada Miss wadah untuk nyimpennya? Itu, aduh iya sorry cepetan gitu. Itu hebat itu. Dalam hati saya, ngapain lagi kamu ngerjain? Tinggal istirahat aja. Ternyata emang ada anak yang dia dengan cepat gitu ya, mungkin baru masih panas itu masih ingat. Jadi baru dari situ saya baru tahu bahwa Google Classroom bisa bikin reschedule ya, scheduled ya. Jadi kita bikinnya kapan dimunculkan tanggal sekian jam sekian, ternyata baru saya belajar lagi. Nah ini sama begitu persis seperti itu. You check the exercise soon and find out that some exercise are not ready. Disuruh ngerjain tapi kita sendiri belum masukin, gitulah intinya ya. And after everything is done, your student may access the materials in the system. Kalau kita sudah selesai, baru dia bisa mengakses gitu. Nah, kemudian si gurunya akan bilang apa nih? Kenyataannya exercise-nya kan belum masuk ya. Nah, ini sudah permainan. Mana sih Pak Andri? Permainan if clause Pak Andri. If clause conditional. Permainan if clause. Bapak Ibu, di soalnya if conditional atau real meaning? Real. If conditional. Conditional. Kalau if conditional, maka harus dipasangkan dengan ini type 1 ya Miss ya. Already I will. Belum ke situ. Tenang Bu, pelan-pelan. Semangat banget. Kalau sudah ngomongin if conditional, maka kalau ada if pasangannya harus ada will. Manakah di antara A, B, C, D, E yang ada will-nya? B. Kan itu will Bapak Ibu. Mentang-mentang will yang ditanya. Ada would, ada will, A dan B. Cetakan will-nya ada. Ada itu E. Ada B. C ada nggak? D, ada E. Ada nggak C? Nggak ada. C nggak ada. Berarti kita mengurangi mikir C ke delete ya. Berarti cuma mikirin A, B, D, E. Betul begitu? Betul ya? Itu dulu. Cari will dulu ya. Oke. Setelah itu, yang if dan will itu kan harus yang conditional. Belum. If conditional kan? Iya. Kalau if conditional artinya kita lihat real meaning-nya. Real meaning-nya apa? Real meaning-nya si exercise-nya ada, udah siap atau belum? Belum. You are above. Karena you are above. Kenyataannya sekarang
real meaning-nya dalam bentuk present-nya itu belum ada. Belum. Maka if conditional-nya naik 1 tingkat. Karena real meaning-nya sekarang, maka if conditional-nya naik 1 tingkat. Berarti kalau real meaning-nya tenses-nya present, maka Future. if conditional-nya harus Pas. pas. Manakah will yang berpas-pas? Berpas-pas. D. Iya. Ada kata I would. word sama Word dan would. would. Sebentar, tenang. Adakah kata lain selain were ready dan I would upload yang sama-sama past tense? Enggak. Tidak ada. Nah, buat saya soal ini masih belum menjebak. Bayangkan kalau ada yang were lagi ya di situ. Akan naik tingkatannya menjadi begini. Maknanya harus bertentangan dengan yang di atas. Di atas ready atau enggak? Enggak. Berarti kebalikannya menjadi were ready. Kalau saya jadi pembuat soal, yang C akan saya bilang were not ready. Biar pusing-pusing lah, 5-5 jadi pikirin ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Cara step-stepnya ya. Oke, next 78. Ketika guru tidak masuk kerja, ini masa pernah ya? Oh, yang pernah yang dulu kali ya. Ketika guru tidak masuk kerja, memanajeng kepala sekolah atasannya langsung. Tindakan evaluatif oleh si guru itu ketika kemarin nggak masuk gimana? Ya, kalau saya sih A, menanyakan kepada guru lain, kemarin saya nggak masuk kelas ini, kan udah saya titipin sama kamu. Oh iya, tuh udah ngerjain kemarin tuh, bukunya di meja saya, kan kayak gitu. Jadi apa yang dilewatin itu ditanya dulu, kan evaluatif. Kalau saya sih evaluatif, berarti kemarin waktu saya nggak ada, jadi nggak dikasih tugas apa, kemarin saya lupa. Kalau alhamdulillah kalau teman-teman saya di sekolah, andai saya pergi pergian, atau salah satu dari teman saya, kami pergi pergian, suka ditanya, mana tugasnya apaan? Kalau kita belum sempat ngasih yang tertulis, kan suka ada temennya kita ya, ada temennya ngajar ya, kelas 8 ada 2 gitu ya. Gitu nggak sih Bapak Ibu? 8 ABC siapa, 8 DFGH siapa, kan gitu ya. Nah kita suka nitip, kamu lagi materi apa, nerangin itu, atau kasih tugas misalnya, udah sampai mana kamu materinya, sampai present contest, ya udah kasih latihan aja. Nah jadi evaluatifnya kita nanya besoknya, udah kan dikasih tugasnya udah. Alhamdulillah di sekolah saya kompak ya, jadi saling tahu kalau yang ini pergi tuh gak ada yang sirik-sirikan, biar dia mau pergi udah nggak usah diurusin muridnya. Next 79. Agar pengembangan diri siswa terakomodasi sesuai dengan bakat, minat, dan terjaminnya hak asasi manusia, guru dapat mengusulkan kegiatan ekstrakurikuler. Oh, Pak Bu Ratna, kenapa B, Bu? Coba boleh di atas. B, membawa surat keterangan sakit. Ibu, memang izinnya Bukan sakit? evaluatif. Ada sakit di situ. Ya, belum tentu sakit, Ibu. Belum tentu sakit, Bu. Lagian yang diminta adalah tindakan evaluatif, mengevaluasi. Ada ya, 379 ya. Agar pengembangan diri siswa terakomodasi dengan bakat, minat, dan terjaminnya hak asasi manusia, guru mengusulkan kegiatan ekstrakurikuler yang ekskul itu dibentuknya kalau apa sih? Idealnya itu bukan karena akan ada lombanya, tapi ya itu mah Ibu mah yang real banget ya Bu, sesuai ketersediaan anggaran. Nah kita mau ideal Bu, ceritanya kalau ideal adalah sesuai dengan angket pilihan siswa. Ini ada kemarin saya wawancara calon ketua OSIS bilang gini, kamu kira-kira kalau jadi ketua OSIS apa yang mau dijadikan program gitu, mau bikin mau lomba e-sport Miss katanya. Udah biasa Miss kalau cuman poli, tanding basket, tanding futsal biasa Miss, kita mau e-sport coba. Tapi belum tentu disetujui ya sama guru, kata saya. Tidak, mereka ketawa aja. Nah, frame-nya berbeda ya. Next 80. Kita mah ideal-idealannya aja lah ya. To help his students learn the materials better, a teacher use LMS. Jadi, dia bikin LMS nih. Dia bisa nanya student, minta student melakukan ya LMS lah ya biasa. Kemudian memberikan respon, kemudian
memberikan topik yang time-nya juga fleksibel. Nah, katanya class meetings are conducted through the internet using meeting platform. Kalau pakai meeting platform, the class meetingsnya are conducted through internet using meeting platform. Mana meeting platform yang cocok? E-learning. Ya? Oke. E-learning. Flip. E-learning. Nah, ada yang bilang flip classroom. Di flip classroom bisa ngomong. Ya, betul ya, Bu ya? Flip classroom bisa ngomong kan? Enggak? Enggak. Enggak ada. Saya juga nggak tahu flip classroom seperti apa. Tapi katanya pernah, kalau video bisa ya? Bisa kalau video. Kalau video bisa, tapi nggak bisa kayak Zoom, nggak bisa ya? Iya, nggak bisa interview langsung. Nggak bisa ya? Oke, jadi naon tuh? E-learning. Oh, e-learning. E-learning umum banget ya. Kayak saya ini ada Zoom gitu ya, ada Skype gitu ya. Iya. Pokoknya semua tapi di sininya LMS ya, Bu. Kalau LMS, nah Flip bukan LMS ya. Masuk. Iya, Flip Classroom masuk LMS berarti ya. Iya, Flip masuk. Classroom. Ya. Jadi jenis LMS di antara ini tuh yang masuk sebagai jenis LMS itu Flip Classroom. Dia bisa kirim video, ya. Dia bisa dikirim dokumen kan kalau nggak salah. Bisa. Ya. Sama dengan Google Classroom. E-learningnya. Ya, sip. Kan satu. Jadi apa dong? Siswa sebagai ya. This is flip. Flip ya yang 80B ya. Siswa sebagai individu memiliki perbedaan sehingga penjelasan prinsip perbedaan. Guru diharapkan memahami keragaman. Kalau yang kayak gitu, teknik apa tuh supaya mengakomodir keberagaman siswa? Demonstrasi agar bisa memahami secara memfasilitasi perbedaan potensi yang mana? Yang demonstrasi supaya bisa mengeluarkan pendapat masing-masing. Yang demonstrasi siapa? Saya bilang tadi minta sedikit Kalau kita bilang metode pengajaran kita demonstrasi, bisa juga. Kalau cuma saya kan ada Mbak itu apa? Iya, tapi kan saya tidak Mbak ini. Bu Hasna. Maaf. Suka ke ini ada. Itu kan di 80 soalnya. Bu Yulia Triani yang flip classroom, Bu. Nah, Bapak Ibu, ayo memfasilitasi perbedaan potensi siswa. Yang mana kira-kira? Itu kan soalnya. Discovery itu mereka nyari sendiri. Nyari sendiri. Mereka suruh ke inovasi sendiri. Ya? Habitat. Ayo, ini sendiri. Jangan dari kita dikasih tahu ada 2 jenis, ada benda apa dan apa. Ya, itu yang tadi yang kita bilang sebagai itu top down ya. Biarin aja mereka nyari sendiri ketemu ini, dia menanya konsul. Itu discovery learning. Kenapa ya ada yang bergerak tapi nggak kelihatan seperti ikan? Apa tuh? Itu kan mereka discovery sendiri. Ada yang bisa memperhatikan itu, ada yang perhatikan yang hal besar, mungkin yang lain yang ada lele misalnya tuh ya di paket ada yang gitu apa sih buyur kalau kata Sundanya. Jadi discovery itu sangat mewadahi perbedaan kemampuan dan potensi anak. Kita mah ngikut aja, anaknya mau konsul yang mana ngikut aja. Kalau ceramah dari kita, diskusi itu mereka harus punya kapasitas dulu mereka ya. Demonstrasi itu biasanya dari kita. Tanya jawab, mereka harus punya kapasitas dulu. Ini untuk nyari-nyari, mereka potensinya yang nyarinya begini, ada yang nyarinya dari YouTube, ada yang nyarinya langsung ke sawah misalnya. Itu kan potensi berbeda-beda. Next, 82. Ketika seorang guru berangkat ke sekolah, perjalanan sama-sama membonceng kendaraan tanpa memakai helm. Jadi sering mungkin ya kita juga nemuin tindakan yang tepat apa Bapak Ibu? Idealnya sekali lagi jangan yang kita lakukan. Yang ideal. Delta. D. Ya, mengingatkan. Jangan dulu dimarahin, diingatkan aja. Tapi besoknya gitu lagi, ingatkan lagi. Tapi lusanya gitu lagi, ingatkan lagi. Bos. Sampai capek lah, kita juga capek ingat. Ya, ada teks ababnya nggak ada? Nggak ada teksnya? Soalnya mana, Bu? Nggak ada ya? Nggak ada, Mem.
Oh, nggak ada. Kita lewat dulu ya kalau gitu enggak. Mungkin ada di foto ya. Oh iya, kayaknya ini foto. Ya, berikutnya dulu. Sudah 2, 1, 3, 1. Dengan suatu ketika seorang guru mengajak siswa menanti panen kayu di hutan yang terdiri dari sekolah. Pemahaman yang paling penting itu maksud terkait ini apa ya? Nah, ngamatin panen kayu di hutan. Kira-kira yang mau disampaikan apa? Mem. Ya, boleh sih diambil, tapi diremajakan lagi, gitu ya, ditanami lagi. Terus ngambilnya jangan yang muda-muda, yang udah tua banget. Terus ini daerah sini yang direboisasi kayak gitu ya. Ya. Ini menjadi pelajaran IPS sama PKN ini ya. 85. How are you today? Bla 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 bla. Yes, it has. It has di situ mengacu pada apa? Setuju. Ya, the weather has been nice lately. Has-nya itu mengacu pada has been nice. Berarti setuju bahwa has been nice. Agrees about the weather condition. Ya, Mem. Tadi A ya? Ya, 86. A teacher is drilling the student to pronounce several words, among others are apricot, campaign, ancient, escape. Ini saya sampai pusing berkali-kali saya buka ini. Pronunciation yang manakah? Itu kalau apricot dibacanya gimana? Apricot. 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 Kita nggak punya, jadi susah. Ya, Makanya orang barat itu bibirnya lebar-lebar karena ada man. M-A-N bacanya sanes men, tapi man. Kalau M-E-N itu kita, man. Bad, yang jelek. Saya lihat kemarin maksudnya tempat tidur, tapi tulisannya tuh BAD. Harusnya kan BED ya. Jadi apa ya? Ancient, escape. Jadi kira-kira mana nih yang secara rambung sama pronunciation? Pronounce this word which contain the sound Kalau saya sih, ini mah harus pakai simbol yang dari Inggrisnya langsung ya. Kalau B dengan sama pilihannya. B dengan iya ya sama. Gimana ini soalnya? Karena B dan E sama, pasti bukan itu ya Bu jawabannya. C. Ya, betul. Atau yang A itu I, ini ini apricot. D itu apa? Yang D itu apa? I ya? Enggak. Saya bingung ini karena nggak pakai kacamata. Saya juga bingung ini ke soal ini Mbak ya. Saya nggak bisa jawab. Karena saya perhatikan apricot, campaign itu beda, ancient itu beda, escape itu beda lagi. Campaign itu sama escape sama, apricot sama ancient sama. Jadi apa yang mau ditanyanya gitu. Sampai saya berkali-kali pakai Google itu yang ada suaranya. Apricot itu sama ancient. Campaign sama escape. Itu kenapa jadi 4 jadi satuin ya? Saya nggak punya jawaban kalau untuk ini ya. Bapak Ibu, boleh ya? Boleh nggak punya jawaban ya? Boleh atau maksa saya harus jawab? 87. Nanti boleh tanya ke ahli pronunciation. Bagi seorang guru menguasai ilmu tentang pendidikan, belum satu namun demikian, ilmu pendidikan berdasarkan hal tersebut, upaya pendidikan untuk generasi Z. Z itu yang gimana? Yang sekarang, yang digital itu Z itu ya. Menggunakan pembelajaran digital, meningkatkan kompetensi ICT, menggunakan buku digital, pembelajaran tradisional, menggunakan perangkat digital sebagai pembelajaran. Yang pasti mah D enggak ya. Kalau menggunakan pembelajaran digital gimana ya? Saya juga nggak tahu. Pembelajaran digital. Kalau B meningkatkan kemampuan dan mereka tuh udah mampu. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan kemampuan mereka. Kita kasih tahu ke mereka ketawa-tawa. Ibu baru tahu ya, gitu kan nanti gitu. Menggunakan pembelajaran digital. Eko beda. Menggunakan perangkat digital. Yang kita fokus perangkat digitalnya. Jangan-jangan kita masih malah kegiatan mau bikin
mau buka G Drive aja sampai keringetan. Anak-anak mah enggak ya. Jadi kata saya betul menggunakan buku digital. Mereka tuh tinggal klik kayak terwadahi gitu loh. Udah nggak usah buka buku yang fisik, tapi tinggal ada Wattpad, ada buku PDF, klik gitu. Mungkin gitu ya. Kalau saya setuju dengan C. C? Ya. Menggunakan buku digital. Jadi si Z itu udah punya kemampuan literasi AS itu sudah punya. Kita fasilitasi dengan apa? Ya suruh buka bukunya digital. Pasti buka buku bukunya berat tebal lagi gitu kan. Bukan apa? Bukan A. Bu. Kenapa? Kalau yang Kalau E itu perangkatnya digital. Belum tentu loh kitanya bisa pakai. Ya enggak? Saya ngalamin Bapak Ibu ada smartboard di sekolah. Ternyata saya baru tahu smartboard itu bisa jadi whiteboard. Ketika saya tadi nemuin smartboard, saya oprek-oprek kan, ternyata ada yang salah nulis. Hapus kata anak-anak itu. Saya nyari-nyari dulu, jadi lama itu. Jadi sebetulnya bukan ke situ. Dan anak udah tahu lebih dulu dari kita. Jadi gunakan itu kemampuan mereka itu digunakan contoh untuk membuka atau membaca dari buku. Bukunya buku digital. Kirim aja PDF-nya, jadi mereka buka sendiri ya. Kalau saya setuju C. Okay, next 88 as a teacher. Wasna nyanyi. You have taught a certain connected reference activities in teaching learning process. However, you may need to confirm your student understanding about the material. Therefore, you need to get involved in discussion. Except-nya yang mana nih yang harus dipikirkan ketika diskusi itu kecuali apa? Ayo Bu. Paying more attention to the students who are active. Ya, hayo yang aktif ya, kasihan atau yang nggak aktif ya. Jadi harusnya di-involve semua. Oke, A berarti ya yang agak-agak berbeda, agak aneh. Next, 8 ini bisa satu lagi ya sampai 90 ya? Bisa dua lagi. August 22nd ya, 2022. All stop. Ini mah yang udah ya? Yang baby shower udah kan? Oh, beda lagi pertanyaannya. The structure. Oh, ini mas structure of the text-nya. Struktur teksnya apa itu teh? Ada date, ada to, ada from, ada isi, ada ujungnya. See you there. Nah, itu strukturnya urutannya gimana? The structure-nya yang ditarik ke bawah, Bu. Dikasih enter 1. Ada yang jawab B, ada yang jawab D. Yang jawab apa lagi? D. A, B, C, D, E. E-nya nggak kelihatan, Bu. Punten. Yang E apa jawabannya? Itunya. Yang E. D. Kecilin aja itunya, zoom. Itu. D ya. D. Introduction. Yang depan itu. Bu Sri mah, harus jelas dong. Ibu Sri mau B apa mau D? Bapak Ibu, kalau struktur dari sebuah itu, strukturnya apa? D. Yang mau B, mau D? B. Ada closingnya. Ada closing. Closingnya apa? See you there. Ya, ada ending ya. Pesannya apaan ending? Jadi closing. Kalau yang D kenapa? Yang D nggak ada closingnya ya? Ya, saya setuju yang B sih. Karena ada closingnya. Konten doang harusnya ada closingnya. Nah, date itu bisa diwakili dalam header, Bu. Yang headernya yang mana? Headernya itu si date sama date itu header. Ya, setuju ya? Date itu bagian dari header gitu maksudnya. Next ya, satu lagi 90, nih 4 menit lagi pas. In the learning process, a teacher asks the students to have group discussion or topic related to their opinions about positive behavior. The teacher wants to conduct an assessment of how each group member contribute. Yang dinilai adalah kontribusi dari si siswa itu.
dalam diskusi tentang positive behavior, pendapat dia. Instrumennya apa yang buat mengecek bahwa dia berkontribusi? Berkontribusi nggak sih? Cara menilainya gimana? Melalui observation sheet. Kelihatan dia ngomong nggak, dia ikut terlibat nggak, ada yang diem aja, ada yang ngumpet kali ya. Betul, saya setuju C. Okay, I think that's the end of the session for tonight. 4 minutes to closing time. Pak Andri, kalau ada pertanyaan mungkin besok-besok lagi ya? Masih ada pertemuan berikutnya? Masih ya? Satu. Oke, Bapak Ibu, karena 2142 ini soalnya sudah sampai nomor 90. Berarti nanti kita selesaikan sampai terakhir nomor plus ada tanya jawab ya. Gitu ya, Pak Andri? Hostess ya. Boleh, Bu. Ya, kalau begitu saya undur diri dulu ya. Undur diri dari hadapan Anda semua, asal jika radionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Ibu Bapak, berarti tinggal menyisakan 30 soal ya. Tetapi di file itu kan nggak full 120 soal. Kalau nggak salah ada 103 soal itu di file yang itu. Nah, sisanya nanti saya akan kirimkan juga ataupun nanti kalau misalnya sempat saya yang share screen oleh saya sisa soalnya. Tapi kalaupun nanti khawatirnya biar bersatu filenya langsung dengan yang kemarin, mungkin bisa di copy paste nanti ke Bu Musdalifah ya, saya kirim filenya untuk di copy paste. Dan juga untuk takutnya ada yang nggak keburu dirapikan gitu, soalnya saya juga sedang deadline untuk pengerjaan penulisan soal ini, sedang banyak isinya. Terus juga ya mudah-mudahan jadwalnya nggak terlalu lama gitu ya ke ujian, jadi nggak terlalu cepat lupa juga gitu, masih anget-anget gitu ya. Karena kan memang tadinya kenapa diselenggarakan di akhir Januari ini, karena asumsinya kemarin tanggal 28 besok itu ada yang ujian gitu, yang dari Kemenagiah gitu. Nah, katanya kata Bu Lucy dapat info Maret kita UP ya, nggak apa-apa lah, ada sisa waktu 1 bulan, silakan untuk diputar-putar video rekamannya, nanti saya kirimkan juga ya. Ini izin saya stop dulu ya rekamannya.